dari Bapak ini mengenai porang, Pak. Oh ya Pak. Ya, kita mau tanya ini, Pak, mengenai areal atau tanah yang cocok pertamanya dulu, Pak. Oh ya. Daripada penting, Pak. Jadi cerita cocok tadi ya. Ini kalau kita mengenai porang Pak. Jadi kan backgroundnya bapak-bapak ini saya tanya dulu. Nanamnya itu mau di Benin atau nanamnya mau di Palembang atau di Malaysia atau di mana itu tadi. Kita kan harus, wah ini ceritanya dulu biar apa tadi Pak Agus, Pak Simajunta, Pak Joni ya, Ya, sama Pak Sami tadi ya. Jadi ceritanya gimana? Saya biar tahu latar belakangnya dulu, ya kan? jadi background tanahnya ini, Pak, tanahnya ini pertama yang di Kalimantan. Kalimantan ini kan ada semi-semi sandi, Pak ya, Ya, plus gambut. ya. Kemudian pertanyaan kedua nanti di tanah yang cocok itu kayak di Balige, Pak. Balige itu kebetulan kita ada tanah sawah itu, Pak. Hmm. Apakah cocok di sana itu, Pak? Kira-kira gitu. Pak ini jadi nanamnya bukan di apa ya? Bukan di Afrika kan? Dan rencananya juga ada gitu sih Pak, Oh. gitu. Ada bawah. Ya, jadi rencananya juga ada bahwa juga apa di Benin sini Pak. Oh. Ya, kalau di Benin sini itu teksturnya sandilum Pak. Oh. Di Iya, iya. pasir, kalau ordo tanah isi utol, gitu, Iya. utisol. Iya. Cuma kalau daerah sini itu 4 sampai 5 bulan kering di sini Pak. Oh, itu seperti di tempat sampean di Turi itu kan, di Pakem ya kan? Ya kan? Jadi gini Pak, sepanjang yang saya ketahui tentang porang ini kan kemarin saya melakukan penelitian daya dukung tanah dan lingkungan terhadap porang Pak, kan gitu. Selama ini kan memang porang itu kan tanaman yang termasuk grupnya Amarpopalus ini itu kan dari India sana, kemudian di Nusantara, di Asia Tenggara, Myanmar, Thailand dan sebagainya itu kan Amarpopalus termasuk porang di dalamnya ini kan memang itu kan tempat tumbuhnya. Tetapi kan meskipun bukan asli setempat, tetapi kan tanaman itu kan dengan dunia yang semakin dekat ini kan bisa berlompat-lompat. Buktinya apa? Kelapa sawit yang asalnya dari tempat Bapak, dari Benin atau dari Afrika di situ, ternyata kan juga jawarannya justru di Indonesia dan Malaysia yang tumbuhnya sangat cocok kan kira-kira gitu. Nah, demikian juga kemungkinan besar bisa jadi. Bisa jadi yang dari sini juga berhasil di Afrika. Wah, kita belum tahu justru itu. Nah, yang saya pelajari Pak, untuk daya dukung tanah terhadap porang ini yang banyak kan yang Amarpopalus moelleri. Nah, jadi saya lakukan penelitian Pak, itu dari ketinggian tempat dulu Pak, sebelum jenis-jenis tanah itu tadi. Jadi dari ketinggian yang 3 meter di atas permukaan laut, yang saya amati di Pangkalan Susu di Sumatera Utara, itu tumbuh dengan bagus Pak. Kemudian saya terutama yang di Sumatera, yang di Sumut itu saya datangi, saya ambil sampel tanahnya. Jadi termasuk yang di Brastagi, Kabanjai, orang sana udah pada nanam Pak, artinya udah 1000 meter di atas permukaan laut juga sudah nanam. Dan oke, nggak masalah, di Jawa pun di daerah pegunungan juga menanam porang ini, kan gitu. Nah, kemudian kunci dari daya kayak ketinggian tadi, kemudian daya dukung itu yang lain apa? Kata kuncinya adalah di pH. Nah, pH selama ini yang dicatatan di kita kalau cerita di Wikipedia, di pustaka yang lain-lain, pH itu yang bagus adalah 6 sampai 7, Pak. Nah, itu kan patokannya. Nah, catatan lagi, makanya kemarin saya pulang dari Pekanbaru, Pak. Kenapa? Saya jauh-jauh ke sana untuk melihat katanya menanam porang itu di tanah gambut. Nah, ini kan agak mencurigakan ini kan, iya kan. Oh, ternyata ini saya baru ngambil sampel dari berbagai macam tempat tadi Pak. Sekarang baru saya analisis. Datanya belum keluar memang.
Nah, dari beberapa itu termasuk pH dan lain-lain tadi yang disampaikan tadi, ada sandy loam dan sebagainya. Tetapi catatannya di daerah Siak, di daerah itu pH-nya 5,5 itu bisa untuk nanam porang, tetapi dengan perlakuan dolomit, Pak. Nah, gitu. Perlakuan dolomit, nah, nggak tahu saya dicek berapa pH-nya naik jadi berapa. Dan itu berhasil nanam porang, Pak. Ya, artinya di gambut pun Bapak bisa lihat di video-video saya, itu yang di tanah gambut ada. Kemudian saya lihat di video di Kalimantan, Pak. Kalimantan Barat itu juga ada. Nanamnya juga di gambut. Nah, tapi mungkin gambutnya juga sudah gambut yang matang, yang sudah dikasih udah matang lah, bahan organiknya udah bagus, dan itu ditanam porang juga nggak masalah. Nah, jadi yang perlu kami buktikan juga bahwa di tanah gambut itu nanam bisa berhasil. Nah, kemudian pertanyaan kedua dari Pak Simajuntak, apakah di Bali G cocok? Nah, gitu, Pak. Jadi sekarang gini, justru yang kami sering ikut seminar dan sebagainya, itu daerah yang S1, nah, kalau cerita kelapa sawit S1, S2, S3, daerah Sumalungun dan Humbang Hasundutan, daerah bapak-bapak lah itu, Tapanuli Utara dan sebagainya, itu nomor 1, Pak. Tanahnya subur, tanah mineral, ketinggiannya cukup sehingga tidak perlu naungan lagi, kan gitu. Makanya kami di daerah Simalungun ini orang berebut untuk nanam di sana, Pak. Namanya subur. Jadi tanpa yang lain-lain, cost-nya jadi lebih rendah lagi. Nah, tetapi apapun ceritanya itu lebih bagus kalau dicoba. Nah, kan gitu. Ini kan sekedar teori, makanya kita tanam. Saya mengamati di berbagai tempat jenis-jenis tanah tadi itu saya datangi. Kenyataannya yang berhasil itu saya datangi, Pak, dari berbagai macam aspek budidayanya gitu. Dari yang naungannya beda-beda, dari ketinggiannya, dari pH-nya, jenis tanahnya beda-beda itu tadi. Nah, tetapi kalau yang mineral, Pak ya. Ya gimana? Gimana? Halo? Harus perlu naungan ya, Pak ya. Gini, naungan ya. ya kalau di dataran rendah, Pak, itu kadang kalau pas cuaca yang ekstrim, yang panas sekali, itu akan mempercepat masa dormannya. Nah, itu di awal-awal kadang di dataran rendah, Pak, itu kadang perlu naungan. Tetapi naungan ini bisa akali dengan naungan yang alami. Ya, alami itu apa? Misalnya nanam jagung dulu agak tinggi baru nanam itu. Kalau masih tahan nanti jagungnya panen, tanam itu gitu. Jadi tentunya kan Amarpopalus atau ini kan aslinya memang di naungan, Pak. Naungan yang dia tahan sampai 60%. Nah, itu justru lebih bagus. Nah, kalau dibudidayakan secara intensif ini kan tanpa naungan di sawah-sawah dan sebagainya, itu memang hasil umbinya lebih besar karena memang fotosintesisnya lebih banyak, sinar matahari yang masuk juga banyak, kan begitu. Ya, tapi kadang itu tadi banyak yang gagal karena di dataran rendah terutama itu kena panas yang sangat panas, sehingga kuning-kuning kering itu nanti bisa mati gitu. Nah, Bapak bisa lihat pengalaman-pengalaman orang-orang lain yang kadang tanpa naungan ya di awal-awal bisa mati, bisa gagal kan di situ. Sampai umur berapa, Pak? Gitu, Pak. Kalau naungannya itu. Iya. Ditaungin gitu. Atau kayak di sawit, Pak. Ini misalnya dibibitin sampai berapa bulan perlu naungan, baru dipindah ke lapangan gitu. Enggak, Pak. Gimana, Pak? Ya, itu naungan itu kan ada yang pakai paranet, ada terus dilepas gitu, ada itu. Tapi kan kalau di alam kan nggak mungkin, biayanya banyak sekali, Pak. Nah, makanya itu kan, Pak, di daerah-daerah ini kan di daerah yang memang sudah ada naungannya, Pak. Makanya orang menanam kan di tanaman kehutanan, di bawah jati. Di Jawa Timur itu kan di bawah pohon-pohon ini, Pak, jati, di bawah sengon, gitu. Justru ada di perladangan itu ada naungannya, ya kan gitu. Ini untuk daerah-daerah yang memang panas betul, Pak, kan gitu. Tetapi kalau yang sudah ketinggiannya tinggi ya nggak pala gitu, sudah cukup, nggak usah naungan gitu. Nah. Ya. Jadi kayak yang tempatnya Pak Daniel Simanjuntak tadi nggak perlu naungan ya, Pak ya? Daerah mana? Bali G. Itu menurut saya nggak perlu, Pak, nggak perlu. Oh iya.
Ya, jadi kan kalau di apa ini kan jarang panas sekali apa. Tapi kalau di daerah yang pinggir pantai kan kadang panas sekali, Pak. Nah, itu kadang nanti nggak hujan apa kena lama itu nanti dormansinya cepat. Jadi umbinya belum besar atau belum gede, nah mati gitu. Dorman gitu. Jadi nggak optimal gitu. Makanya menanam ini kan ada waktu-waktunya, Pak, ada musimnya kan gitu. Ya. Musimnya Apa musimnya Pak penanaman? musim itu adalah berdasarkan di daerah setempat. Musim menanam prinsipnya adalah di awal musim penghujan, nah, kan gitu Pak. Jadi selama 6 bulan itu diharapkan penuh tidak terkena musim kemarau sehingga umurnya pas untuk menghasilkan katak yang bagus, umbi yang bagus sehingga tidak terkena itu. Makanya di Sumut itu kan kira-kira sampai sebulan ini nanam harus selesai Pak, nanti supaya jangan terkena di bulan Februari sudah dorman umurnya baru 4 bulan kan gitu kalau terlambat nanamnya kan gitu. Nah itu yang sering gagal kan gitu. Emang panen umur berapa bulan Pak kalau orang ini Pak? Pak ini kan panen tergantung yang Bapak tanam dulu, iya kan Pak. Nah tapi prinsipnya gini, tergantung jenis bibitnya yang ditanam dan tujuannya. Jadi kalau Bapak menanam bibitnya dari umbi kecil misalnya, umbi kecil atau umbi besar atau katak atau bulbil atau bibit siap tanam, itu kan itu ada siklusnya Pak. Porang itu ada siklusnya. Siklus pertama itu 6 bulan, ya kan Pak. 6 bulan itu namanya terus dorman. Ya, dorman selama 3 bulan. Kemudian vegetatif lagi tahun kedua. Nah, itu kan besarnya kalau setengah kilo atau 500 gram itu dalam satu siklus itu bisa jadi 3 kilo. Nah, kalau yang 100 gram kecil, katak misalnya, itu untuk mencapai 3 kilo perlu 2 siklus gitu. Nah, 2 siklus. Artinya hampir 1,5 tahun. 6 kali 2. Iya. Gitu, iya, 6 ya 6 kali 7 lah, 7 kali 1,5 tahun lah kira-kira kan gitu. Makanya Bapak kalau nanamnya di awal gede-gede itu kalau panennya juga satu musim cukup, nah kan gitu. Tetapi porang ini kan panennya kan di atas dan di bawah Pak, perlu dicatat. Di atas panen kataknya, bulbilnya, di bawah panen umbinya. Nah, kataknya itu kadang lebih hasilnya kan lebih mahal. Sekarang katak rata-rata 300.000 per kilonya bibitnya. Nah 6 bulan sudah menghasilkan katak ya. Katak itu apa Pak? Katak itu bulbil Pak, bulbil. Jadi nanti Bapak harus bisa membedakan 4 jenis Amarpopalus yang sering apa itu. Pertama suwek, walur, iles-iles, dan porang sendiri. Nah, nanti Bapak saya share slide saya, nah, gitu. Saya slide saya atau ngikuti di apa Instagram saya ada semua itu. Jadi sampai di mana tadi kok saya jadi lupa. Jadi katak itu adalah ada 4. Jadi katak itu adalah salah satu perbanyakan bulbil dari porang Pak. Kalau yang 3-3-nya nggak ada. Jadi itu kalau tumbuh seperti di belakang saya ini, apa tanaman itu kan segitiga gini Pak nanti. Di percabangannya itu semacam umbi juga di atas. Itu namanya bulbil. Nah, itu ukurannya. Nah, kalau yang masih kecil pertama, siklus pertama biasanya itu kan menghasilkannya 4 kan gitu. 4. Nanti kalau siklus kedua tanamannya gede lagi bisa 8, 20 kan gitu. Dan itu harganya sekarang sekilonya 300.000. Nah, itu harus yang benar-benar dorman yang bagus, jatuh terus itu gitu. Nah, kemudian bawahnya panen umbinya tambah besar, atasnya panen. Jadi kalau siklus pertama itu ya panen dua-duanya bisa, tapi kalau Bapak modalnya kecil dulu ya dipanen ya bulbil dulu kan Pak. Nah, untuk siklus berikutnya tergantung Bapak ini sekarang, nah kan gitu. Jadi bibit ada 4 Pak. Ada umbinya, ada kataknya, ada stek, nah, ada bijinya Pak. Nah, jadi porang itu ada biologinya, siklusnya tadi kan Pak. Ada dorman 1, vegetatif 1, dorman 1, vegetatif 2, dorman 2, terus itu sampai 4 tahun. Setelah 4 tahun itu akan
ke arah sini namanya ke arah generatif. Ke arah generatif itu munculnya bukan itu tapi keluar bunga menghasilkan biji. Jadi itu setiap 2 tahun nanti, ya, setiap 2 tahun. Nah itulah fungsi biologinya, siklusnya itu tadi. Jadi setelah 4 tahun menghasilkan biji kecil-kecil lebih banyak lagi kan gitu. Itulah kenapa kita menanam porang itu, karena perbanyakannya juga relatif mudah sebenarnya. Kan gitu, ada berbagai macam cara gitu. Udah mulai. Kalau cari bibit gimana Pak? Gimana Pak? Cari bibit apa benih lah gitu. Oh, cari Gimana yang bagus? Yang bagus tentunya Bapak yang sudah kenal. Nah, sudah kenal artinya ketemunya saya kan lebih apalagi ya kan Pak. Bukan masalah itu, saya kan Bapak katanya ketemu itu tadi. Kalau cari bibit PPKS sudah kenal, sudah apa kan beda. Masuk menipu dari kawanku, tetanggaku di Jogja kan nggak mungkin kan gitu. Itu kalau bibit sawit Pak ada Mariles Pak. Itu sampai ada Porlo Pak. Itu tadi Pak, karena apa? Sekarang kan harganya mahal. Itu kan banyak yang belum waktunya sudah dipotelin. Karena mahal tadi sekilo 300.000 Pak. Atau kalau di tempat pengumpulnya masih 200-an kan gitu. Nah itu jadi banyak pencurian ya gitu di bibit. Jadi gini. Pak Agus. Iya. Iya Pak. Ya Pak, maaf saya potong. Jadi biaya bibitnya per pokok atau per umbi atau per apa itu berapa Pak? Dan 1 hektarnya itu berapa populasinya? Ya. Kalau itu biayanya tergantung tadi besarnya, tetapi populasi Pak itu nanam itu biasanya 30 kali 30 kali 30 cm, sehingga 1 hektar itu kisarannya 20.000 sampai 40.000 pohon. Nah, 20.000 sampai 40.000 pohon. Nah, jadi dengan 1 hektar Bapak bisa kira-kira itu pohon itu tadi. Karena kata itu Pak, yang kata super itu 1 kilonya itu kira-kira yang 160 sampai 200 butir. Nah, 1 kilonya. Kalau mau yang kecil-kecil menghemat Bapak, nanti panennya terlalu lama ya, yang sekilo 400 butir pun ada, 800 ada. Harganya sama terkait ukurannya. Kalau pakai yang sekilo ada yang 60.000 isinya 30, tapi kan hasilnya juga cepat, itu tadi yang saya bilang. Makanya kalau orang yang sudah mengejar 6 bulan mau panen gede-gedean itu ya modalnya banyak, cari bibit yang agak besar kan gitu. Nah itu tergantung pilihan kita. Jadi 40.000 tanaman Pak. Nah kalau kita menggunakan bulbil yang kecil dalam 1 siklus menghasilkan 2 kilo saja Pak. Nah, 2 kilo ya kan Pak. 2 kilo kali 40.000 tanaman berapa Pak Agus? Pak Widodo? 10 ton. 80.000. 80.000 atau 10 ton. 80 ton. Ya. Nah, padahal 1 kilo. 1 kilonya sekarang harganya agak turun memang Pak. 8.000 sampai 7.000. Taruhlah yang rendah sajalah 6.000 per kilo. 6.000 per kilo. 6 kali 80 ton tadi. 6.000 kali 80.000. Ya kira-kira 480 juta lah kira-kira gitu. Nah, memang nggak pala banyak, cuma segitu kan Pak. Ya kan lumayan. Untuk biaya pulang dari Benin mampir Eropa dulu, pulang lagi ke Indonesia kan lumayan ya kan. Nah, kan gitu. Ya. Belum lagi, nah ini yang Bapak lupa, belum lagi hasil dari kataknya tadi. Kataknya kan itu menghasilkan tadi, itu kan hitungan dari bawah. Dari atas minimal 1 ton Pak. Ya, 1 ton kali 300.000 sekilonya Pak. Di atasnya doang itu. Halo? Di atasnya doang ini berapa? 1 ton. 1 ton kalau 1 hektar Pak ya. Ya. Yang atasnya saja dia punya apa kakaknya tadi? Iya, kataknya, iya. Ya, lumayan kan Pak. Ya, gitu. Itu siklusnya. Ya. Hanya kalau saya itu sekarang gini. Kalau nanamnya itu perlu dibumbun atau udah ditanam gitu aja Pak? Oh, jadi gini Pak. Perlu dibumbun. Iya. Jadi kalau semua tanaman yang berumbi itu prinsipnya sama, adalah
menggunakan tanah yang subur, yang gembur. Sehingga perlu dibikin bedengan, bikin guludan. Itu prinsipnya karena semua yang menggunakan umbi kan seperti itu, sehingga pertumbuhannya tidak terganggu. Ya, makanya perlu diolah tanah. Catatannya olah tanah dengan menggunakan bahan organik yang banyak, yang subur, kan begitu. Ya, jadi ya kita istilahnya ngiler lah, Bapak nanam sawit 5.000 hektar. Alah tuh nanam porang aja berapa hektar udah lumayan juga. Hanya problemnya kemarin berita-berita di sini adalah dengan adanya yang menarik itu beberapa daerah sudah melarang ekspor bibit itu ke luar negeri, Pak. Ini masalahnya gitu. Ya, karena kan prospek itu tadi. Di Jawa Timur saya baca berita begitu. Nah, diharapkan bibit tidak ke luar negeri kan gitu. Karena beberapa waktu yang lalu pada tanggal 4 Mei Presiden sudah menginstruksikan ke Kemenko, Kementerian Pertanian dan Perindustrian untuk menggencarkan porang dan sarang burung walet. Nah, kan gitu. Makanya kami termasuk yang digenjot untuk cepat-cepat menanam ke permajaan sawit rakyat. Yang replanting itu kan kosong selama 4 tahun itu disuruh nanam porang, Pak, gitu. Nah, supaya menghasilkan pendapatan bagi petani, ya kan gitu. Yang tentunya yang hasilnya tinggi, sehingga sekarang pada rame-rame nanam porang gitu, ceritanya begitu, Pak. Kalau nanamnya mudah, Bapak semua ahli pertanian, ahli sawit, banyak yang toko ban, toko apa semua nanam berani kok. Sama sekali nggak tahu, modalnya nekat. Karena apa? Porang ini adalah mudah, Pak. Kalau di perhutani itu nanamnya adalah di hutan-hutan itu setahun cuma ditengok 2 kali. Setelah tanam nanti tengok sekali, nanti 6 bulan baru panen, Pak. Oh, namanya tanaman hutan, nggak usah dirawat-rawat. Ya, kan gitu kira-kira. Artinya kesimpulannya perawatannya relatif mudah, kan begitu. Pak Agus. Iya. Pak. Iya, iya. Ini mau nanya nih, Pak. Iya. Potensi tadi kan 80 ton, Pak. 1 hektar. Nah, pasarannya ini, Pak, marketnya terutama katanya Jepang, Korea, Cina. Itu market utama, Pak, ya? Ya, Cina sama Jepang, Cina, Korea itu. Nah, apakah di kita sendiri sudah mulai pemerintah kita untuk industri hilirnya sudah mulai dikembangkan, Pak? Oh iya, ya sekarang juga semua pada berlomba-lomba mengadakan industri hilir, bikin pabrik. Beberapa yang sudah menghasilkan tepung glukomanannya, glukomanan. Jadi kan porang ini kan yang paling utama kenapa mahal karena glukomanannya. Yang glukomanan ini dipakai untuk beras shirataki, konyaku dan sebagainya, yang itu fungsinya bagus untuk orang diabetes, untuk apa kan banyaklah kan itu. Sehingga sekarang sampai yang pengolahannya tepung porang juga ada di Jawa Timur terutama paling banyak. Di Indonesia ada sekitar pengepul sama pabriknya itu sekitar 40 buah, Pak, 40 tempat ya. Nah, pabriknya juga 20-an ada gitu. Ya di kami. Jadi halo, Pak, ya. Kalau marketnya ini bisa tembus Jepang, Korea itu lebih mantap lagi harganya, Pak, ya? Iya, selama ini sudah jalan, Pak. Selama ini sudah jalan. Nah, gitu. Ya kami kalau di Sumut kenal orang Medan, orang Stabat, Lubuk, Pakam itu yang kawan-kawan kita itu yang memang langsung ekspor ke negara-negara itu. Padahal sekarang yang diekspor tidak hanya yang porang, saudaranya termasuk iles-iles namanya. Itu sekarang ya dimainkan lebih murah juga itu. Nah, di Medan itu karena baru juga mereka ya pada tahap menanam semua ini, Pak, sekarang. Nah, mereka selama ini menampung menjualnya yang lama, yang iles-iles, yang murah itu, kayak gitu. Ya itu ceritanya. Ada lagi, Pak? Kalau makanya nih, Pak, kebetulan Pak Agus ini kan teman-teman banyak juga itu yang di Jepang tuh, Pak. Oh ya, tapi ya di Jepang tapi kan orang pada sekolah bukan bisnismen, ya kan, Pak? Nah, kan gitu. Ya kebetulan. Nah, apa ya sekolah toh? Beda-beda di ke Jepang main badminton.
Iya. Oke, dari Siantar, Pak. Oh iya. Pak. Iya iya Pak. Selamat siang Pak Indonesia. Oh. Indonesia. Oke Pak. Dengan Pak siapa Pak? Dengan Pak Sinaga Pak. Oh ini sama di kampung saya, Tanah Jawa ini sama. Sinaga dari Tanah Jawa ya. Iya. Saya asli di Parapat Pak, Danau Toba. Oh iya iya. Saya di Siantar Pak, Siantar ya. Siantar. Ya, men. Saya selama ini juga tinggal di Siantar. Kebetulan mertua orang Siantar, rumah juga orang Siantar. Iya. Temuan saya Pak. Oh, ya pasti kenal saya di Marihat ya kan. Nah gitu. Oh, dekat-dekatan aja. Iya. Temuan sama mereka. Iya. Iya. Satu jalur itu Pak. Oh ya, itu apa MRS itu apa ya mopednya itu ya kan. Temuan Iya, temuan, Pak. nah kan Iya. gitu ya. Iya. Kan lurus aja lewat Budi Mulia ke arah Marihat. Ah iya Pak, itu ada Japaris, ada yang lain-lain banyak itu Pak. Salam kenal Pak. Oh iya Pak Sinaga. Apa mungkin kenal teman Muhayat Pak Muhayat? Oh kenal itu, kebetulan saya yang rekrut dulu waktu di Jogja. Ya, dia orang UGM itu ya. Kebetulan kita dulu sama waktu di Sinarmas. Iya Kita dia, sama-sama di Sinarmas dulu. iya dia sempat hilang waktu di Kalbar itu. Darah, tahu saya ceritanya Iya. pokoknya. Hilang 3 hari itu udah 3. Iya iya. Itu teman saya Pak. Oh iya, nanti saya sampaikan. Saya tiap hari, Bapak kalau lihat channel saya, Agus Susanto, itu saya sama Pak Muhayat itu tiap hari untuk apa? Edukasi kelapa sawit. Sama dia terus ya gitu. Makanya saya tahu mengenai forum kemarin ini lagi dikembangkan PPKS karena beliau share di Facebooknya beliau. Oh, iya, betul. Iya, sip, salam kenal ya Pak Sinaga. Jadi dengan penjelasan, Lalu pupuknya gimana Pak? aduh, Pupuknya gimana kalau pupuknya Pak? Bapak ini soal ahli-ahli pertanian semua kan nggak perlu itu Pak. Jadi gini, pupuk yang paling penting adalah yang organik di awal. Karena apa Pak? Ini kan pasarnya pasar luar negeri. Di makanan itu diharapkan namanya organik. Nah, organik mereka diharapkan menghindari pupuk kimia. Jadi awalnya pupuk semua pakai kohe, pakai pupuk organik cair dan sebagainya. Nah, kalau bisa non yang itu jadi organik Pak, kan gitu. Pangsa pasarnya kan di itu tadi di China, di Jepang, Korea. Kalau yang gabut itu Pak, Ya, kan tadi kan harus kasih kapur lah gitu, Iya. Dolomit atau apa gitu. Nggak apa-apa itu ya Pak ya. Misalnya nanti di pasaran luar negeri nggak masalah ya. iya selama ini nggak masalah Pak itu, karena itu kan beda sama pupuk kan Pak sebenarnya kan. Memang untuk memperbaiki struktur aja kan gitu sama kimianya. Nah, gitu. Ya selama ini yang nanam belum banyak Pak, yang di gabut belum banyak gitu. Ya. Coba Pak, kalau perhitungan cost per hektarnya berapa Pak ya kira-kira dengan 80 ton tadi itu per hektar, hitungan biayanya lah Iya. daripada maksudnya cost to maturity. Iya. Kalau tahu itu cost to maturity. Ya itu ada di slide-slide tadi saya dapat, tapi gampangnya begini Pak. Itu modalnya sekira-kira 180 juta per hektar. Nah, 180 juta. Itu untuk bibit biasanya 70-an juta kan gitu. Ya. Kemudian Pak, itu tadi hasilnya sudah Bapak hitung sendiri. Udah dapat 400 juta itu tadi. Biasanya segitu. Makanya orang pada tertarik. Nah, dan itu budidayanya tidak sulit. Yang sulit itu pertanyaan Bapak tadi, di mana menjualnya kan gitu aja itu sebetulnya. Ini kalau ada yang terima, ya, itu lumayan. Ya itu. Masalahnya cuma di itu aja. Kalau teknis budidayanya kita semua orang pertanian ya dapat dikatakan mudah, nggak begitu sulit. Nanam Tapi kalau di Kalimantan Pak, itu pasarannya juga gampang ya. Maksudnya dia punya market setelah kita panen, local marketnya bagaimana Pak? Itu ada ya penadanya gitu Pak? Saya kurang tahu Pak. Hanya kalau yang di Kalimantan kurang tahu Pak. Saya hanya yang di Kalimantan itu sudah pada menanam Pak. Besar-besaran juga itu. Di Kalbar ada, di Kaltim ada, di Kalsel ada. Nah,
Hanya orang kan masih ini Pak, pusat dari porang ini ada di Jawa Timur, di Jawa Timur. Dari Kalimantan ke Jawa Timur mudah. Kemudian pusat yang lain adalah di Sulawesi Selatan, Pak. Ya, di Pulau Selayar. Nah, di Sulsel itu juga pusatnya ini. Kemudian jangan lupa pula di NTT, Pak. NTT di Pulau Adonara itu sudah lama juga. Terus itulah yang sering disebut-sebut bibit itu asalnya biasanya dari Jawa Timur, dari NTT itu tadi, kemudian dari Sulsel. Nah, itulah yang sudah lama mengembangkan porang sebetulnya. Nah, itu jadi kalau pabrik di Sulsel udah ada gitu Pak, gitu. Di Bali pun ada gitu. Terus satu lagi Pak, pertanyaan saya terakhir Pak, kalau panen nih, dari mulai panen itu Pak, itu berapa lama bisa disimpan umbisinya atau hasil panennya tadi, dan termasuk kakaknya tadi itu Pak? Berapa lama kita bisa simpan itu dari panen? Iya, jadi Pak Joni, jadi yang ada 5 alasan kenapa kita menanam porang. Alasan kelima adalah karena porang itu sendiri tidak busuk dan bisa ditahan berapa lama ya kita sendiri yang menentukan. Kalau harganya belum cocok ya nggak apa-apa, bisa diolah dalam bentuk tepung atau chip atau glukomanan dan disimpan dalam bentuk umbi juga tidak masalah. Jadi itu kan sebelum periode berikutnya umbi-umbi itu di apa ya Pak, diangin-anginkan, disimpan dalam ruangan di karantina namanya orang kan begitu. Itu nanti kalau udah waktunya pada muncul sendiri itu udah mulai tumbuh. Ini udah mulai makan hujan, nanti baru ditanam. Jadi bukan terus busuk Pak ini, makanya dia ada siklus-siklus berikutnya itu nggak masalah. Inilah kehebatan dari porang ini. Ya itu disimpan lama ya nggak apa-apa gitu, apanya itu baik bulbulnya, kataknya itu ataupun apalagi umbinya Pak kan gitu. Bahwa bisa disimpan gitu. Iya. Cuma tingkat penyusutannya juga pasti ada Pak ya. Iya, tapi penyusutan tidak menjadi masalah karena apa? Nanti waktu ditanam itu bukan itu lagi yang tambah besarnya, bukan. Nanti pembentukan apa baru, umbi baru. Nah, jadi itu kan sebagai cadangan makanan untuk siklus berikutnya. Jadi bukan itu yang digedein lagi gitu. Jadi itu semakin gede makanannya banyak, ditanam umbi barunya cepat gede karena makanannya tersedianya cepat gitu. Jadi yang panen berikutnya bukan umbi itu lagi gitu. Nah itu supaya jangan miss. Nah, salah kita. Oh itu yang kita tanam nanti umbi itu tambah besar, bukan kan gitu, lain lagi. Putus-putus Pak Agus. Itu ada umbi baru lagi gitu Pak? Ya ada umbi baru lagi, iya. Misalnya kita, makanya nanti saya kasih slide saya, gambar-gambar saya itu ada semua penjelasan saya. Ya. Bagaimana proses pembentukan umbi 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu bagaimana umbi yang lain namanya udah mimpes, sudah ganti yang umbi yang baru gitu. Jadi apa penjelasannya lebih singkat lagi, nanti saya kirim. Kalau di Jawa Timur itu Pak, Iya. yang di Jawa Timur itu apa di perhutanian atau di ini Pak, di apa ya pertanian atau kelompok tani gitulah, atau di perhutani mereka Pak? Masyarakat sudah ada pabriknya atau belum Pak di Jawa Timur itu? Pak itu di masyarakat udah di kampung-kampung orang nanam semua itu Pak. Di Jawa Timur saya ada petanya Pak. Di daerah Madiun terutama, Ponorogo, Pacitan itu semua sudah nanam itu Pak, di sawah-sawah, di apa. Jadi macam kita di Sumur nanam kelapa sawit gitu Pak. Jadi sudah jadi, udah ada jualnya udah. Bapak kan harus nonton, kalau cerita ini kan terinspirasi porang ini kan Pak Paidi Porang itu. Nah, Pak Paidi Porang yang dulu jadi pemulung sekarang jadi miliarder. Nah, di Madiun itu. Wah, itu sekarang dia udah termasuk besar Pak. Tiap hari dia mengembangkan, karyawannya udah banyak, pabriknya sekarang sudah ada dia kan gitu. Jadi pabrik sudah berkembang kalau di Jawa Timur sana gitu.
Nah, itu ceritanya Pak. Kalau perhutani sendiri mengembangkan nggak Pak? Perhutani sendiri. Oh, yang justru yang lama itu perhutani Pak, yang sudah lama itu perhutani, hutan kemasyarakatan itu. Jadi untuk memanfaatkan masyarakat di sekitar supaya sejahtera dan sebagainya, kerjasama dengan masyarakat untuk mengolah lahan-lahan perhutani. Nah, itulah salah satunya tanamannya porang. Nah, itu terkenal sekali gitu. Nah, jadi Orang gitu ya Pak ya, jati iya, sama porang. Gitu. nah jati sama porang yang lain-lain, nah itulah yang sudah sangat berkembang. Pak, ini kan Jelas, Pak. Nah, ini sebenarnya Pak, tanaman ini Pak, bagus. Iya. Iya, iya. Tanaman ini dulu waktu kecil ini Pak, pohon ular kami bilang Pak. Iya, tapi itu beda Pak. Bapak kalau dia Pak Gatal Pak, gatal. ya, Pak Daniel Simanjuntak ini beda. Jadi yang saya bilang ada empat ini. Jadi kalau untuk daerah sekitar Siantar dan sebagainya, itu yang paling banyak adalah suwek sama walor. Nah, beda suwek sama walor. Jadi semuanya itu empat-empatnya itu saya bilang itu gatal semua. Nah, gatal. Termasuk porang ini yang paling gatal karena apa? Mengandung asam oksalat namanya. Ya, asam oksalat itu kan makanya tidak bisa dimakan langsung. Yang paling sedikit asam oksalatnya adalah yang suwek. Nah, suwek itu sejak zaman Jepang dulu sudah ada. Makanya Jepang datang, di Jepang kan namanya kocak gitu. Makanya ini agak beda gitu sebetulnya kan gitu. Jadi tempat Bapak beda. Makanya asam oksalatnya tinggi, glukomanannya rendah itu ya walor, suwek itu yang harganya nggak ada. Untuk di Sumut yang lebih laku itu iles-iles Pak. Iles-iles itu umbinya warnanya putih. Ya, umbinya warnanya putih. Nah, gitu beda. Jadi nanti Bapak terlanjur nanam. Saya di sawit-sawitan juga banyak di sini. Tapi kita tengok-tengok itu suwek sama walor itu harganya murah, nggak laku pula itu, gitu. Tapi kalau mau dimakan-makan bisa. Nah, gitu kita nggak bakal kelaparan sebetulnya, kan gitu. Nah, itu. Tetapi yang mahal itu porang karena mengandung glukomanan, nah, gitu Pak. Ceritanya, porang itu bisa sampai 70%, 60%. Nah, kan gitu. Yang dicari adalah glukomanannya. Nah, ini Bapak sudah jelas, tinggal action aja nanam ces. Nah, gitu. Bapak dibaliknya di mana? Jangan di dekat pantai Bulbul itu. Wah, itu dekat pantai itu. Oh. Nah, Hilang Pak, hilang. Pak, nanamnya di Lumban Julu kan agak gunung itu Lumban Julu ya kan Pak. Ah, ya gitu. Nah. Harus di gunung ya. Enggak, itu guyon aja di situ dekat apa? Pokoknya tempat Bapak subur lah itu tanahnya. Nah, tinggal dan di sana dan di sekarang udah pada nanam banyak Pak. Di Sumut ini banyak. Di Tapanuli Utara itu banyak. Termasuk yang daerah-daerah food estate itu pada cepat pada nanam gitu. Pokoknya kita yang ketinggalan lama-lama ketinggalan yang itu tadi orang pada gitu. Nah, Baik Pak. itu Pak Agus. Baik. Oke deh Pak. Iya, Ya. terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak informasinya Pak. Akhirnya kita tanam di Parat Pak. Oh ya, Terima kasih atas informasinya. Nanti ini Pak. ya, Kita lanjut. ya. Kontak-kontakan. Kita kontak-kontakan lah Pak. Sip, kita kontak-kontakan ya Pak ya. Nah itu nanti kami habis ini kami share slide saya mengenai porang lengkap itu Pak. Ya. Oke, makasih ya Pak ya. Salam porang, Terima kasih. salam porang untuk ditanam di Afrika. Wah ya, oke, ye. Sore.